Bab 6. Tidakkah cukup menganut salah satu agama, agama apa saja? Banyak orang bertanya, apakah tidak cukup jika menganut salah satu agama, agama apa saja dengan sungguh-sungguh? Ketika seseorang menganggap dirinya telah menemukan kebenaran, tetapi ada orang yang membantah, bukan itu kebenaran, tetapi inilah kebenaran yang sesungguhnya. Pada saat seperti itu, seseorang bertanya balik, saya merasa cukup dengan apa yang saya percaya sekarang. Tidakkah cukup menganut salah satu agama? Agama apa saja? Ini pemikiran yang sangat berbahaya. Pemikiran seperti ini sedang mengalir dalam seluruh karakter bangsa. Apabila seorang sakit, ia pergi ke apotek. Ia minta suatu obat dan apoteker memberikan obat tersebut tanpa bertanya apa-apa, tinggal menerima uang saja. Ini menjadi masalah. Di negara maju, obat-obatan dan ilmu kedokteran tidak bisa seperti itu. Apabila seorang terkena penyakit, ia harus pergi kepada dokter dulu. Setelah ada diagnosa yang tepat, diberikan resep dokter. Kemudian barulah dapat membeli obat dalam resep dokter itu dari apotek. Bukan hanya minum obat, melainkan banyak jenis terapi perlu diterapkan. Operasi, fisioterapi, diet, kinesiologi, dan lainnya. Sakit yang demikian tidak dapat disembuhkan hanya oleh sejenis obat saja. Demikian juga tentang agama. Tidak boleh percaya hanya salah satu, yang mana saja. Pertama-tama, harus melakukan pemeriksaan untuk diagnosa yang tepat. Kesalahan apa yang terjadi dalam manusia? Orang-orang yang sudah kenyang, sedang berbahagia, sedang makmur, jarang sekali mencari Allah. Namun jikalau mengalami kesulitan, merasakan keterbatasan dan menyesal, bertanya tentang kehidupan ini, dari situlah filosofi dimulai dan kepercayaan dicari. Anggapan di barat, titik permulaan filosofi dari seseorang adalah keheranan. Seseorang terpukul oleh sesuatu, kaget, dan menjadi berpikir, apa gerangan ini? Filosofi adalah sistemisasi pemikiran ini. Namun, walaupun berusaha secara filosofis, banyak hal tidak dapat dijawab oleh filosofi dan ilmu pengetahuan. Dari mana gerangan manusia datang? Apa tujuan kehidupan manusia? Apakah tugas yang terutama bagi manusia? Untuk apa manusia hidup? Tanpa kecuali, semua orang menyeberang sungai kematian. Apa gerangan ada di belakang kematian? Apa yang akan terjadi setelah kematian? Masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh sains. Begitu banyak penelitian pun tidak memberi solusi. Dan tetap ada kejahatan di dunia. Kejahatan. Dari mana asalnya kejahatan ini? Jika melihat berbagai aktivitas agamawi, sepertinya ada satu dewa atau dunia supernatural. Manusia memiliki rasa ingin tahu dan berpikir, lalu mencari agama. Sebagaimana pentingnya pemeriksaan tentang penyakit, penting juga berpikir tentang siapa manusia itu dan bagaimana harus hidup. Ada obat narkotik di antara banyak sekali obat. Obat yang menghancurkan manusia, obat iblis. Sayangnya, dalam agama juga ada agama narkotik, agama iblis yang menghancurkan manusia. Oleh karena itu, kita tidak boleh sembarangan menganut agama apa saja. Agama apapun asal kita menyembah dengan sungguh-sungguh. Pemikiran ini sangat berbahaya dan harus merubah pola pikir tersebut. Seandainya mesin atau peralatan penyiaran rusak, kita tidak bisa minta kepada sembarang orang untuk memperbaikinya. Kita harus mencari teknisi yang memiliki keahlian di bidang itu. Namun, terjadi masalah yang lebih serius, teknisi biasa tidak mampu menangani. Maka harus mencari orang yang merancang dan membuat alat itu. Itulah cara yang paling bijak. Sama halnya banyak orang menghadapi berbagai agama. Ada banyak sekali agama di Korea. Jangan berpikir agama apa saja boleh dianut. Kita harus meneliti yang mana agama yang benar, agama apa yang memiliki kebenaran universal, etika yang benar, dan nilai historikal. Selain penyakit jasmani, kita masih memiliki masalah jiwa dan roh. Dunia jiwa dan dunia roh berbeda. Kita harus menangani dimensi roh, dimensi jiwa, dan dimensi fisik. Dimensi jiwa dipenuhi dengan belajar di sekolah. Dimensi rohani dipenuhi dari gereja, bertemu dengan pendeta atau teolog untuk menyelesaikan masalah rohani. Kita pergi kepada apoteker atau dokter untuk penyakit jasmani. Urutannya, dokter dulu untuk konsultasi tentang diagnosa yang tepat. Sama halnya, masalah rohani. Jangan mencari sembarangan tempat agama. Itu sangat berbahaya. Siapa yang menciptakan manusia? Bagaimana eksistensi manusia dimulai? Saya datang dari mana? Memikirkan masalah-masalah seperti inilah cara yang paling tepat. Sejak di bangku SMP, saya sering memikirkan tentang dari mana asal manusia. Namun, apa yang diajarkan di sekolah? Membingungkan. Kata guru, bangsa Korea keturunan dari Dangun. Dari segi biologis, organisme yang lebih rendah berevolusi ke organisme yang lebih tinggi dan muncullah manusia. Keturunan marga Kim adalah keturunan Kim Alji, berasal dari telur. Masing-masing menekankan hal yang lain.
makin belajar, makin bingung. Saya terus berpikir, perkataan mana yang benar dan kita manusia datangnya dari mana? Tetapi tidak ada orang yang dapat memberikan jawaban yang tepat untuk saya. Agama Buddha percaya teori reinkarnasi dari kehidupan sebelumnya. Teori ini pun tidak memuaskan saya. Jika seseorang mengganggu seekor lembu, ia akan dilahirkan sebagai lembu di kehidupan mendatang. Apabila mengganggu anjing, dilahirkan sebagai anjing. Jikalau demikian, apabila mengganggu manusia, akan dilahirkan sebagai manusia. Teori itu tidak dapat menjelaskan dengan memuaskan. Konghucu tidak menjelaskan sama sekali tentang asal-usul manusia. Konghucu hanya menekankan bahwa ibu melahirkan saya, ayah membesarkan saya. Hal itu membuat kita tidak dapat memikirkan lebih dari orang tua. Jikalau terus naik ke atas orang tua adalah kakek dan nenek. Begitu seterusnya naik, pada akhirnya hal yang akan tertinggal adalah seorang kakek dan seorang nenek. Kalau begitu, manusia yang pertama ini bagaimana mulai berada di dunia ini? Tentang hal ini tidak ada penjelasan. Konghucu juga tidak mampu menjelaskan segala sesuatu tentang manusia. Perdukunan sama sekali tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Saya terus bergumul dan mencari kebenaran tentang asal-usul manusia. Akhirnya, saya bertemu dengan seorang penginjil. Lalu saya membuka Alkitab. Setelah saya membuka Alkitab pertama dalam Perjanjian Lama, perkataan pertama adalah, pada mulanya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian menciptakan terang, menciptakan cakrawala, memisahkan terang dan gelap, di dalamnya menciptakan para makhluk yang hidup. Burung-burung berterbangan di udara, ikan-ikan berenang di dalam laut. Dan yang terakhir, Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar Allah. Ketika saya meneliti firman ini, saya menyadari Tuhan Allah yang berkepribadian, yang Maha Esa, yang hidup, bukan Allah yang abstrak, bukan Allah panteisme. Kemudian saya mengalami bahwa saya melewati tahap agama dan masuk ke tahap iman yang benar. Setiap saat, hidup kita adalah pilihan. Pilihan sekarang dapat mengatur seluruh hidup kita. Pilihan pasangan hidup akan mengatur kehidupan selama 40-50 tahun. Memilih pasangan hidup juga adalah hal yang penting. Namun agama akan menyertai kita selama-lamanya sampai setelah kematian kita. Padahal pasangan kita sudah pergi. Karena begitu menentukan nasib kita yang kekal sampai melampaui kematian, bukan hanya serius untuk pemilihan agama, melainkan harus mempertimbangkan benar-benar. Kita boleh berdiskusi dengan biksu, boleh bertemu dengan teolog atau pendeta, lalu berkonseling sedalam-dalamnya supaya memilih kebenaran yang sesungguhnya. Sangat penting kita percaya sesuatu dengan pengenalan yang benar.